Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dandi Fatahillah Praja dari kelas 19 SH3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian mengenai demokrasi di Indonesia dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Bapak Bambang Sumantri, HM, SIP, dan MSI. Baik. Yang pertama, demokrasi Indonesia. Demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang asalnya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dulu sistem pemerintahan banyak yang menyulitkan rakyat dan tidak dipertimbangkan untuk mendukung suatu pemerintahan. Sejarah telah mencatat dalam demokrasi, kini menjadi suatu sistem politik banyak diterapkan di berbagai negara dunia. Hal itu lantaran demokrasi menawarkan suatu konsep sistem yang adil dan transparan. Indonesia sendiri masuk ke dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi dengan ranking ketiga di dunia. Yang pertama ada India. India merupakan suatu negara yang jumlah penduduknya terbesar, salah satunya di dunia. Negara ini menjadi negara demokrasi terbesar yang ada di dunia dengan sistem demokrasi liberal. Negara ini mulai melakukan pemilihan umum pada tahun 2014. Berjalan dengan lancar, aman, dan terjaga karena mereka benar-benar memakai sistem yang paling efisien. Lalu berikutnya ada negara Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi negara yang paling tua yang menurut sistem demokrasi, dan tentu saja pengalaman dari negara ini lebih banyak daripada negara-negara lain. Adapun perjalanan sistem demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat sendiri berjalan dengan baik dari masa ke masa. Bahkan kini sudah menjadi salah satu negara adikuasa dan adidaya di dunia. Selain itu, Amerika Serikat juga masuk ke dalam daftar negara yang saat ini paling berpengaruh di dunia. Jumlah peserta saat pelaksanaan pemilu di sana kurang lebih 250 juta massa atau rakyat dari Amerika. Lalu berikutnya ada Brazil. Brazil ada suatu negara dengan jumlah penduduk di dalamnya yang cukup tinggi. Brazil ini terletak di benua Amerika Selatan. Adapun jumlah penduduk Brazil kurang lebih mencapai 200 jutaan jiwa. Pelaksanaan pemilihan umum yang digelar di Brazil adalah 4 tahun sekali, sama seperti di Indonesia. Lalu berikutnya ada negara Pakistan. Pakistan ini menjadi negara Islam yang menempati peringkat nomor 2 dari sisi jumlah penduduknya setelah atau sesudah dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Negara ini menerapkan sistem demokrasi dan menjadi yang terbesar di dunia, yaitu yang terbesar kelima. Konsep yang dianut oleh negara ini adalah pemerintah Republik Islam dengan menerapkan sistem demokrasi. Lalu berikutnya ada dari Nigeria. Nigeria adalah sebuah negara yang berlokasi di kawasan benua Afrika. Negara ini masuk ke dalam wilayah benua Afrika yang memiliki penduduk sangat banyak. Sedangkan konsep yang diterapkan di negara ini adalah Republik Federal Nigeria. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh atau pelaksanaan dan dari penerapan suatu demokrasi. Di sini ada praktik budaya demokrasi pada ruang lingkup keluarga. Kewajiban untuk menerapkan suatu keadilan tanpa pilih kasih, hak untuk diberikan kesempatan menyampaikan kritik dan saran dengan tujuan untuk ketentraman dan kesejahteraan keluarga. Lalu berikutnya ada menjalankan kewajiban mereka sesuai tugas masing-masing dalam lingkup keluarga. Kewajiban untuk saling menyayangi dan juga menghormati satu sama lain. Lalu ada perlu mengadakan pertemuan atau meeting keluarga apabila dibutuhkan. Sadar dengan tugas dan kewajiban masing-masing dari sebuah keluarga. Lalu ada memposisikan masing-masing dari anggota keluarga sebagaimana kedudukan masing-masing yang telah ditetapkan. Lalu berikutnya adalah mengatasi dan menemukan solusi atau suatu permasalahan melalui jalan musyawarah jika terjadinya suatu problematika di sebuah keluarga tersebut.
lalu memiliki rasa toleransi atas perbedaan pendapat yang ada, mengutamakan urusan bersama dibandingkan dengan urusan pribadi masing-masing. Itu adalah beberapa contoh untuk pelaksanaan atau penerapan demokrasi keluarga. Lalu bagaimana penerapan demokrasi di masyarakat? Di sini ada beberapa penerapan atau pelaksanaan demokrasi di sebuah masyarakat. Yang pertama, saling melindungi, bahu-membahu, dan menjaga kedamaian di ruang lingkup masyarakat. Lalu bekerja sama di dalam menyampaikan suatu gagasan untuk kepentingan pengembangan masyarakat atau kita sebut dengan pengembangan sumber daya manusia di sekitaran lingkungan masyarakat. Lalu memiliki sikap saling tanggung rasa atau satu dengan yang lain. Jadi saling menghargai satu dengan yang lainnya tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Lalu mampu menghargai pendapat orang lain, mampu mengemukakan kritik atau pendapat untuk kesejahteraan umum, mengelola dana yang ada dengan baik dan benar, berupaya mencari solusi atas permasalahan tertentu dengan cara mufakat yang nantinya akan dilaksanakan oleh suatu pimpinan dengan mengajak musyawarah seluruh atau elemen dari perwakilan masyarakat. Lalu di sini ada berperan secara aktif pada iuran masyarakat. Iuran masyarakat itu apa aja sih? Kurang lebih iuran antara masyarakat itu seperti untuk keperluan dana kas dari yang diatur oleh bendahara untuk keperluan-keperluan yang mencakup masyarakat sekitar. Lalu di sini saya akan menjelaskan demokrasi di Indonesia dengan saat ini yang mana kita tahu sudah memasuki era digital. Era ini muncul karena adanya perkembangan teknologi dan perkembangan informasi serta komunikasi yang tak kalah cepatnya. Melalui teknologi informasi memberikan masukan, kritikan, saran, bahkan hujatan. Sesungguhnya, semua orang diperbolehkan untuk berkata. Hal ini sangat wajar dan masuk ke dalam dampak era digital yang lebih mengarah kepada kebebasan. Namun, di samping memberikan dampak kurang baik, era digital sesungguhnya juga memberikan hal positif untuk kehidupan. Rakyat memiliki hak yang bukan sembarang hak di dunia maya. Namun, sebaliknya, adanya kemudahan dari alat komunikasi yang dijadikan media untuk berbagai kegiatan yang sifatnya positif juga memberikan masukan kepada pemerintah terkait kinerja mereka dengan bahasa yang sopan dan santun. Namun, seringkali kita temui beberapa dari masyarakat Indonesia menyalahgunakan era digital yang sangat baik dan sangat bagus ini untuk demokrasi Indonesia. Salah satunya adalah untuk menyebarkan berita hoaks lah, atau untuk menghina dan menghujat suatu pemerintahan, bahkan ataupun mengejek presiden sekalipun. Di sini ada menegakkan demokrasi di perguruan tinggi. Bagaimana sih caranya? Di sini adalah menegakkan demokrasi tanpa tekanan dan intervensi dari luar atau dari faktor eksternal. Demokrasi di perguruan tinggi dapat diartikan sebagai pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai nilai demokrasi. Penilaian nilai demokrasi kampus juga menjadi titik pencapaian sebuah kedudukan perilaku masyarakat di dalamnya. Beberapa nilai yang terdapat dalam demokrasi yaitu 1. Menyelesaikan persoalan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam satu sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, biasanya secara periode tentunya. Ini akan diatur oleh demokrasi perguruan tinggi. Lalu yang keempat adalah membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan yang terakhir adalah menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Lalu apa sih peran kampus di era atau di pesta demokrasi ini? Kampus bisa memberikan masukan positif melalui diskusi akademik terhadap pembangunan bangsa. Misalnya, mengundang tokoh nasional untuk diskusi akademik dengan mahasiswa
sehingga bisa saling tukar pikiran dan memberikan masukan yang lebih baik tentunya bagi mahasiswa. Sebagai agen perubahan juga perlu mendapatkan pembelajaran agar kelak sikap menggantikannya sebagai pemimpin bangsa itu akan dapat kita tiru dengan yang baik. Seminar dan sosialisasi juga menghadirkan tokoh-tokoh publik sengaja dihadirkan untuk memberikan dampak positif tentunya bagi kita semua, yaitu pihak dari mahasiswa. Oke, berikut yang terakhir adalah demokrasi Indonesia kian terancam. Yaitu 1. Sebagai demokrasi presidensial, Pilpres 2004 akan melibatkan konsentrasi antara para kandidat calon presiden. Sesuai hasil berbagai survei, terdapat 3 calon yang akan tentunya tampil di Pilpres tahun 2024 nanti, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan tentunya Gubernur Jakarta saat ini, Bapak Anies Baswedan. Secara umum, Indonesia adalah negara demokrasi yang sulit. Memang, pemilu Indonesia adalah kesempatan untuk merenungkan keadaan demokrasi di negara yang kompleks, mayoritas muslim, multietnis, dan kepulauan. Indonesia menggabungkan presidensial dengan multipartai, kombinasi yang tidak mungkin. Dan partai politik Indonesia semakin terikat dengan kepribadian tertentu dan sulit dibedakan satu sama lain secara terprogram. Lalu yang terakhir, terkait demokrasi Indonesia kian terancam adalah ini bukan sekularisme versus regulitas. Karena konstitusi Indonesia menegaskan kembali bahwa negara itu adalah negara yang religius, bukan hanya Islam. Di sini juga terdapat beberapa agama lainnya seperti Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, dan lain-lain. Di mana semua tokoh nasionalisme memeluk kepercayaan mereka masing-masing. Namun tidak ada kandidat non-muslim yang memiliki harapan untuk menjabat sebagai presiden. Jadi memang di sini itu mayoritas masih sebagai muslim masih menjadi sosok terdepan untuk mencalonkan menjadi presiden atau pemimpin. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.